إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النعم كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Sebelum kita lanjutkan menuju pelajaran baru, ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang kita baca pada akhir pelajaran kita. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kita kalau tidak salah sampai pada firman Allah alam ya'ni ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walamsatun rabi'atun tarji'u bihim min sahatil akhirati ila ma hum fihi min waqil hayati wahdatiha. Fatu'alliqu qulubahum biqadarillahi fiha fis sarra'i wad-dharra sawa fis sarra'i wad-dharra'i sawa wa min thamma yahunu 'alaihimul badlu wa la yazdahihim min a'radil ardi syai' wa tartabitu ahasisuhum kulluha bis sama' wa ba'da dhalik ya'ridu 'alaihim tarafan min tarikhi da'watillahi fil ard تبدو فيه وحدة المنهج واستقامة الطريق وأن الذي يحيد عنه في كل أهد هم الفاسقون ويلوح لهم بما كان من بعض أهل الكتاب كما لوح لهم في أول الشوط لينتهي من هذا الهتاف الأخير لهم بتقوى الله والإيمان برسوله ليؤتيهم كفلين من رحمته ويجعل لهم نورا يمشون به ويغفر لهم ففضل الله ليس وقفا على أهل الكتاب كما يزعمون إنما هو بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهكذا تكون السورة من أولها إلى آخرها مترابطة الحلقات في خط واحد ثابت تتوالى إيقاعاتها القلوب منوعة ومتشابهة فيها من التكرار القدر اللازم لتعميق أثر
الإيقاء في القلب وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاء بعد الإيقاء. Alam ya'ni lilladzina amanu. Boleh juga wa turuquhu di sini. Berarti wawnya waw hal. Wa turuquhu. Wa turuquhu maksudnya turuq at-ta'thir di sini huwa sakhinun bi hararatil iqa'i ba'da al-iqa'. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها من فضله فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربها ونزل عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذر. Boleh juga ما يبصر ويحذر. وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذر. عتاب فيه الود وفيه الحظ وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله والخشوع لذكره وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة والاستسلام مع رائحة التنديد والاستبطاء في السؤال. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa ila janibi at-tahdhib wal istibta' tahdhirun min aqibati at-tabatu'i wat taqa'usi 'an al-istijabah. Wa bayanun lima yaghsha al-quluba min as-sada' hina yamtaddu biha az-zaman biduni jala'. وبيان لما يغشى القلوب من الصدع حين يمتد بها الزمن من دون جلاء وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذكر الله وحين لا تخشع للحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج إن هذا القلب البشري سريع التقلب سريع النسيان وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور ويرف كالشعاع فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقسى وانطمست إشراقته وأظلم وأعتم فلا بد من تذكير هذا القلب حين يذكر ويخشع ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد والقساوة ولكن لا بأس من قلب خمد وجمد وقسى وتبلد فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة وأن يشرق فيه النور وأن يخشع لذكر الله فالله يحيي الأرض بعد موتها فتنبض بالحياة وتزخر بالنبت والزهر وتمنح الأكل والثمار وكذلك القلوب حين يشاء الله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأرض وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأرض وما يمدها بالغذاء والري والدفع قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Cukup mungkin sampai di sini. Ini bahasa yang digunakan di sini banyak bahasa-bahasa majas. Dan ayat ini perlu betul-betul untuk kita resapi bersama-sama. Tadi dalam terjemahan disebutkan panjangnya kesempatan.
Terjemahkan thala alaihimul amad. Sebetulnya thala alaihimul amad di sini maksudnya panjangnya masa pengabaian. Jadi hati yang diabaikan, yang tidak disiram dengan dzikrullah, mengakibatkan lama-kelamaan hati tersebut mengeras, membatu, seperti lamanya hujan yang tidak turun di satu daerah yang mengakibatkan akhirnya tanah tersebut mengeras, bahkan terbelah-belah. Jadi dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, di sini ditujukan dengan sendirinya pertama-tama kepada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dengan mereka baru berpindah dari masa jahiliyah, masuk ke dalam Islam, dengan sendirinya secara perlahan-lahan keimanan mulai meresap dalam hati mereka. Ayat-ayat yang Allah turunkan begitu pula dari perilaku dan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW mulai terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Tapi sebagaimana sunnatullah, ini tidak terjadi secara sekaligus, tapi secara bertahap. Nah, di antara mereka ada orang-orang yang memang keimanan telah meresap ke dalam hati mereka, jiwa mereka betul-betul penuh kerinduan, kecintaan kepada Allah. Dan mereka telah melihat dunia sesuai dengan hakikatnya, tapi sebahagian lagi, terutama sekali mereka-mereka yang baru masuk ke dalam Islam, dengan sendirinya keimanan bercampur juga dengan kelalaian dan kelengahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka agar mereka betul-betul memfokuskan perhatian mereka untuk berzikir kepada Allah demi menjaga kesehatan dan kelembutan hati mereka. Karena hati yang terlalu lama diabaikan untuk berzikir kepada Allah akan membuat hati tersebut mengeras dan lama-kelamaan akan condong ke arah kefasikan. Sebagaimana kalau kita baca dalam firman Allah pada suratul Baqarah. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Lama-kelamaan karena hati tersebut tidak sering-sering diingatkan kepada Allah, tidak sering-sering berzikir kepada Allah, hati mereka mengeras. Di sini Allah menggunakan kata thumma, bahwa kekerasan hati tersebut tidak sekaligus. Thumma menunjukkan ada masa, secara perlahan-lahan hati yang diabaikan, tidak diingatkan kepada Allah, lama-kelamaan hati tersebut mengeras. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Hingga dia mirip batu. Dalam kerasnya, bahkan lebih dahsyat dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sebahagian dari batu, ada yang terbelah kemudian dari celah-celahnya memancar mata air yang membentuk sungai. Kita kalau pergi ke daerah-daerah gunung-gunung yang berbatu, kita menemukan keajaiban yang luar biasa. Kalau pergi ke negara Arab, kita akan menjumpai dari celah batu memancar air, kemudian membentuk sungai. Seperti yang kita saksikan di Suriah, di sebahagian tempat. Termasuk Zam-zam yang memancar di kota suci Mekah. Kalau orang menggali kota Mekah, mereka kalau menggali tanah, yang mereka temukan hanyalah batu. Hingga pada saat mereka membangun fondasi building-building itu, kalau kita perhatikan, mereka menggunakan dinamit, menggunakan alat-alat untuk menghancurkan batu-batuan di bawah. Menjadi fondasi yang kokoh kuat. Lalu bagaimana dari batuan-batuan yang keras tersebut memancar air yang bisa menyirami ternyata kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Dengan air yang mereka angkut ke negeri mereka. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Tapi terkadang hati manusia bisa lebih keras dari batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu, ada yang karena takutnya kepada Allah, batu tersebut terjatuh dari tempat tinggi. Kita beranggapan batu tersebut terjatuh disebabkan karena hal yang normali, padahal dia jatuh karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma.
Di antara batu bahkan ada yang terbelah, keluar air. Ya. Dari retakan-retakan tersebut keluar air. Ini merupakan ayat-ayat dan bukti yang amat indah. Dan juga perumpamaan bagi hati manusia apabila diabaikan dari zikrullah, hati tersebut akan mengeras, akhirnya menjurus ke arah kefasikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ajukan pertanyaan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Apakah belum waktunya? Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam berzikir kepada Allah, juga dalam merenungkan apa-apa yang Allah turunkan bagi mereka dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Kapan lagi kita akan mulai mengingat Allah, merenungkan ayat Allah? Padahal waktu hidup kita begitu singkat. Kesempatan ini tak lama lagi akan berakhir. Kehidupan dunia sebagaimana yang digambarkan Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Suatu manusia dibangkitkan, mereka merasakan seolah-olah hidup hanya sesaat di waktu siang saja. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan jangan sekali-kali mereka mengikuti jejak para ahli kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Karena panjangnya masa pengabaian, hati mereka tidak diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak kembali kepada kitab Tuhan mereka untuk mereka renungkan. Faqasat qulubuhum. Akhirnya menimbulkan dan menjadi penyebab mereka berbuat fasik. Kata fasaqa yafsuqu dalam bahasa Arab menggambarkan sesuatu yang meleset dari sasaran. Jadi kalau seorang membidik panahnya tidak mengenai sasaran dikatakan fasaqa ar-rumh. Nah, kata fasaqa yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah keluar dari jalannya, ini menggambarkan mereka-mereka orang-orang yang tersesat dari tujuan hidup mereka, meninggalkan jalan Allah, mengikuti bujuk rayu syaitan. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Akhirnya kebanyakan dari mereka berbuat fasik. Apalagi kalau diiringi dengan kebanggaan dan kesombongan. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ini anak-anak kesayangan Allah dan kekasihnya. Apapun yang kami perbuat, Allah akan memperlakukan kami berbeda dengan yang lain. Ini menambahkan lagi kecelakaan mereka. Lalu pada penutup ayat ini, atau kelanjutan ayat ini amat indah sekali. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa menghidupkan tanah ya, atau bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat kami agar kalian berakal. Penutup ini menjelaskan kepada kita bahwa hati manusia yang tadinya dalam keadaan hidup, dalam keadaan lembut, kalau diabaikan bisa mengeras. Dan sebaliknya hati-hati yang keras membatu, bila disirami dan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan kembali melembut. Jadi yang mesti menjadi perhatian kita adalah menghubungkan hati kita dengan Allah. Dengan berzikir kepadanya akan melembutkan hati kita, akan menenteramkan jiwa kita, akan betul-betul mengembalikan kita ke atas rel yang benar. Oleh karena itu Allah jelaskan dalam sebagian ayat, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, kalbu mereka akan tentram, tenang dengan berzikir dan mengingat Allah. Kalau selain mereka, selain orang yang beriman, mereka diombang-ambingkan oleh angan-angan mereka dalam kehidupan dunia.
Terkadang mereka merasa membumbung tinggi, terkadang mereka dilontarkan ke dalam jurang kebingungan, keresahan, dan kegelisahan. Hidup mereka tidak damai. Sedangkan orang yang beriman, karena mereka sandarkan hidup mereka kepada Allah, mereka gantungkan harapannya kepadanya, dan juga perlindungan mereka, keadaan apapun tak menggoyahkan mereka. Mereka bagikan bahtera ya, yang besar, yang aman, yang mengarungi samudera. Mereka merasa aman karena samudera tersebut merupakan samudera keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, "Ya bunai, inna dunya bahrun amin." Dunia ini merupakan samudera yang dalam. Qad ghariqa fihi alamun kathir. Bisa juga alimun kathir, telah tenggelam di dalamnya. Daratan wilayah yang begitu luas, atau orang-orang yang pandai untuk berenang pun ya, banyak yang tenggelam di dalamnya. Faltakun safinatuka fiha taqwa. Maka hendaklah bahteramu yang kamu tumpangi adalah bahtera ketakwaan yang kokoh kuat. Wa hasyuhal iman, dan muatannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qayyimuhal aqlu, sedangkan kemudi bahtera tersebut adalah akal, jangan hawa nafsu. Wa daliluhal ilmu, dan pedomannya, kompasnya adalah ilmu. Hingga kamu mengarungi kehidupan ini, bagikan mereka-mereka yang mengarungi samudera dengan tujuan yang jelas. Wa syira'uhat tawakkul, dan layarnya adalah bertawakal kepada Allah. Karena kalau bergantung hanya kepada dirimu, kemampuanmu, engkau tak akan sukses dan selamat. Wa sukanuhas sabru, dan penumpangnya adalah kesabaran. Ini merupakan gambaran yang amat indah yang digambarkan oleh Luqman Al-Hakim. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah kemudian menjelaskan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala menggunakan adat tanbih, ketahuilah, fahamilah, dan resapi. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah tidak mengatakan tatmainnul qulub bidzikrillah. Karena perbedaan uslub ini, kalau bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan kita berzikir kepada Allah, baru kalbu kita akan damai dan tentram. Tapi kalau tatmainnul qulub bidzikrillah, kalbu akan tentram dengan berzikir kepada Allah, juga bisa tentram dengan selainnya. Tapi dengan mendahulukan di sini bidzikrillah, menerangkan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menenteramkan kalbu kita, yaitu kalbu yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perumpamannya Allah gambarkan bagaimana tanah yang tadinya kering kerontang, begitu disirami hujan, dia kembali akan membawa denyut kehidupan, begitu pula kalbu. Oleh karena itu, seharusnya kita senantiasa mengingatkan hati kita. Ada masa-masa kita berzikir kepada Allah. Dan juga mengingatkan keluarga kita. Mengingatkan juga orang di sekeliling kita. Inilah merupakan peran dari sholat sebanyak 5 kali satu hari. Aqimis sholat, tarafain nahar, wa zulafa minal lail, innal hasanat yudhibna sayyiat. Penutupnya, dzalika dzikra lidzakir. Dirikanlah sholat pada kedua ujung siang. Ujung yang pertama dengan sendirinya, itu permulaan siang dengan terbitnya fajar shadiq. Sedangkan ujung yang terakhir adalah terbenamnya matahari. Ini menjelaskan ya, dengan sendirinya waktu subuh dan waktu zuhur dengan asar. Wa zulafa minal lail, dan permulaan malam, itu permulaan masuknya malam, gelapnya malam, hingga berakhirnya waktu isya. Berakhirnya dengan berakhirnya permulaan malam. Oleh karena itu sebagian ulama menetapkan sampai pertengahan malam berakhir waktu isya, setelah itu merupakan waktu qiyamul lail. Jadi wazulafa minal lail menjelaskan waktu maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh, begitu juga salat yang kita lakukan akan membersihkan, menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan.
Lalu sebagai penutup, dzalika dzikra lidzakirin, itulah merupakan peringatan atau pengingat bagi orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita renungkan wazulafa minal lail, permulaan malam, karena selanjutnya setelah permulaan malam orang dalam keadaan tidur kan. Dalam keadaan beristirahat. Jadi dari mulai fajar shadiq kita bangun, ya, mengerjakan sholat subuh, kemudian setelah tergelincirnya matahari masuk dalam sholat zuhur, kemudian kita kembali mengulangi sholat ketika matahari setinggi 1 tumbak hingga 2 tumbak mendekati terbenamnya matahari. Jadi hati betul-betul selalu diingatkan kepada Allah. Begitu juga di saat terbenamnya matahari, memasuki gelap gulitanya malam, hingga dilanjutkan dengan sholat isya setelah itu, kemudian kita beristirahat. Oleh karena itu Nabi melarang kita, ini merupakan larangan yang ma'ruf. Nabi melarang kita untuk bergadang, menghabiskan waktu berbicara di malam hari. Yang pertama, tidak memberikan istirahat bagi tubuh kita, bagi jantung kita. Yang kedua, akan membuat kita lalai di pagi hari. Karena kurang tidur di malam hari, tubuh membutuhkan, jiwa juga membutuhkan ketenangan. Akhirnya banyak memicu berbagai macam gangguan kesehatan, baik jiwa maupun fisik. Jiwa yang mengalami stres, yang mengalami betul-betul rasa berat dalam menjalankan tugas. Ini merupakan larangan dari Nabi kita untuk membuat kita sebagai orang yang beriman dalam keadaan kuat, sehat, lahir maupun batin. Dan pada saat mata kita terbuka, kita selalu mengingat Allah. Bahkan dalam perdagangan pun, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ternyata hati manusia baru akan melunak, melembut dan membaik pada saat diingatkan kepada Allah. Tapi sungguh sayang banyak orang enggan untuk diingatkan pada Allah. Dia merasa terganggu ketika dia sedang menikmati kesenangan dunia. Ketika orang mengingatkannya kepada Allah, bukan dia bersyukur, malah dia marah. Wal'iyadzubillah. Ini hanya sekedar pengantar kepada ikhwan yang mau mendiskusikannya, atau ada kata-kata ya dalam ungkapan Sayyid Qutb yang kurang jelas. Tadi kita baca walakin la ba'sa, kurang jelas titiknya. Walakin la ya'sa min qalbin khamada wa jamada wa qasa wa taballada. Jadi yang benar walakin la ya'sa min qalbin khamada wa jamada wa qasa wa taballada. Nah, kepada ikhwan yang mau mendiskusikan, mengembangkannya silakan. Atau antum mau nambahkan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat yang tadi kita baca, Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihim Muhammad faqasat. Kemudian diakhiri dengan wa katsirum minhum fasiqun. Uslub dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, kata-kata wa katsirum minhum fasiqun, ini kan kalau dalam bahasa Indonesia kata-kata katsir, banyak dengan kebanyakan tentu berbeda. Kalau banyak itu 2 sudah banyak, 3 banyak. Tapi kalau kebanyakan 50% plus 1 artinya lebih banyak. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali uslub seperti ini. Kemudian dalam surat Al-Hadid aja ada 3. Pada ayat ke-26 Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadun wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian ayat berikutnya juga Allah mengatakan fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Nah, maksud dari kata-kata wa katsirun minhum fasiqun dalam bahasa Arab uslub ini, apakah memang lebih banyak yang tidak beriman atau bagaimana saja? Artinya lebih dari separuh manusia ini fasik, atau hanya sebagian yang artinya sedikit? Karena banyak sekali dalam Al-Quran
uslub seperti ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan sebagai contoh keadaan Bani Israel. Sering melakukan pelanggaran. Tapi yang memberikan peringatan kepada mereka sedikit sekali. Oleh karena itu kita lihat ya, bagaimana azab demi azab turun kepada Bani Israel. Bahkan kutukan Allah terhadap mereka. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Berikutnya, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Jadi kita lihat di sini Allah menjatuhkan kutukan pada orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam karena mereka menentang dan melampaui batas, bermaksiat terhadap Allah dan melanggar. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kita lihat di sini yang mungkar lebih dominan, sedangkan yang baik sedikit, bahkan mereka sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tara katsiran minhum, engkau menjumpai kebanyakan dari mereka. Yatawallawna alladzina kafaru, bekerja sama bersama orang-orang kafir, bahkan atas saudara mereka. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru, percis seperti gambaran saat ini. Negara-negara Arab, para pemimpinnya yatawallawna al-yahud, bekerja sama dengan orang Yahudi terhadap saudara-saudara mereka sesama kaum muslim. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Betapa buruknya yang mereka persembahkan untuk diri mereka. Ya. Ini persembahan mereka untuk diri mereka. An sakhitallahu alaihim. Yang mereka persembahkan untuk diri mereka adalah kemurkaan Allah. Karena an wa ma dakhalat fi ta'wili masdarin, di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul dari qaddamat. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Apa yang mereka persembahkan? An sakhitallahu alaihim. Ay sukhtallahu alaihim, kemurkaan Allah terhadap mereka. Wa fil adabihum khalidun, dan mereka juga mempersembahkan untuk diri mereka adab yang kekal. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, ya, mattakhadhuhum awliya. Kalau mereka, walau kanu yu'minuna billahi war rasul, mattakhadhuhum awliya. Kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mereka tidak mungkin mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Lalu kembali itu, walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi dari ungkapan-ungkapan ayat ini menunjukkan kalau yang baik itu masih dominan, yang berbuat kezaliman, menyimpang minoritas, ya, niscaya azab Allah tidak akan turun. Tapi turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mayoritas mereka sudah bekerja sama dalam kezaliman, dalam kebatilan, dan suara amar ma'ruf tidak lagi terdengar, maka Allah turunkan azabnya kepada mereka yang berbuat mungkar, termasuk yang berdiam dan tidak sama sekali mengingkari yang mungkar. Sebagaimana firman Allah, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika satu kaum dari Bani Israel memberikan peringatan dengan setia kepada mereka-mereka yang berbuat kezaliman, sebagian besar orang mengatakan, ngapain kalian capek-capek memberikan peringatan kepada satu kaum yang bakal dibinasakan oleh Allah. Sudah biarkan mereka nafsi-nafsi. Dijawab oleh yang setia beramar ma'ruf bernahi mungkar, ma'dziratan ila rabbikum. Saya menyampaikan hal ini agar saya punya alasan di hadapan Allah bahwa saya sudah melaksanakan perintah Allah beramar ma'ruf. Wala'allahum yattaqun, dengan harapan juga sebahagian mereka bertakwa pada Allah.
Falamma nasu ma dzukiru bi, begitu mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Yang kami selamatkan hanya orang yang terus mencegah dan melarang dari perbuatan buruk. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Lalu kami menghukum orang-orang yang zalim, itu dua golongan, yang berbuat mungkar dan yang mendiamkan kemungkaran, dengan azab yang mengerikan, yang memilukan, disebabkan karena kezaliman mereka. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Begitu mereka bersikap congkak dari larangan peringatan yang disampaikan kepada mereka, Allah kutuk mereka menjadi monyet-monyet yang hina. Ini menggambarkan bahwa kemungkaran telah dominan dan mayoritas. Begitu juga yang antum bacakan tadi pada suratul Hadid. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Allah turunkan, Allah jadikan kenabian pada dzurriyyat Nuh dan Ibrahim. Ya. Kemudian Allah turunkan Alkitab. Ternyata di antara mereka ada yang mengikuti petunjuk Allah. Faminhum, ini ala sabili tab'id ya. Faminhum muhtadin. Sebahagian kecil dari mereka ya, mengikuti petunjuk Allah. Tapi wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka justru tenggelam dalam kefasikan. Nah kalau kita lihat saat ini, dari atas hingga ke bawah, baik para pemimpin, para wakil rakyat, ulama-ulama, kalangan menengah sampai ke bawah, kira-kira mana yang lebih dominan? Kefasikan, apakah ketaatan pada Allah? Kalau seandainya yang dominan ini ketaatan kepada Allah, tidak mungkin Allah akan membiarkan pemimpin-pemimpin yang zalim berkuasa atas mereka. Lalu orang mengatakan, itu kan yang di atas berbuat zalim, rakyat yang di bawah. Rakyat yang di bawah ini kalau punya kesempatan naik ke atas, juga akan berbuat zalim. Karena dasarnya mereka protes dan berdemo ini bukan karena mereka orang-orang yang adil. Kalau seandainya mereka ikut serta dalam menikmati hasil kezaliman, kebanyakan dari mereka akan mendiamkan semua itu. Jadi perlu kewajiban ulama untuk mengingatkan, memberikan edukasi kepada masyarakat, mengingatkan mereka kepada Allah agar masyarakat sadar. Kemudian hati mereka ingat kepada Allah, dari rahim mereka lahir pemimpin-pemimpin yang betul-betul mencintai mereka. Karena lahirnya pemimpin yang saleh merupakan buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan, begitu kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, wala yusallitanna alaikum syirarakum thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Allah akan angkat orang-orang yang terburuk dari kalian. Kalian mengangkat tangan kepada Allah, tidak akan dikabulkan doa kalian. Kecuali kalian kembali ke jalan Allah. Jadi ungkapan Al-Quran wa katsirun minhum fasiqun menjelaskan sebetulnya bahwa kebanyakan manusia ini tenggelam dalam kefasikan. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengikut para nabi kalau kita jumpai, baik dari mulai pengikut Nabi Allah Nuh, yang beriman, yang berada di bahtera. Bahkan anak sendiri pun tidak beriman. Begitu pula istrinya. Begitu pula umat-umat Nabi yang lain. Nah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nabi kita ini sebetulnya mendapatkan karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang setia menyampaikan pesan Allah, beramar ma'ruf, bernahi munkar, dimulai dengan diri kita, keluarga kita berjalan di atas keridhaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang lalai. Orang-orang yang mengabaikan kewajibannya. Dan tidak juga termasuk dari orang-orang yang lebih mengutamakan dunia dan ahlu dunia daripada ahlu la ilaha illallah. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat yang ke-12 dengan ayat ini Ustaz. Di ayat yang 12 kan dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Kemudian ada ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
Nah, ini kan sepertinya Ustaz ada marhalah di dalam orang-orang mukmin itu. Cuman Al-Quran belum menjelaskan tentang marhalah-marhalah ini, yang mana yang bisa di atas, mana yang bisa di bawah. Atau juga misalnya Ustaz ada ayat Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya Taksya'iru. taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kemudian ada ayat lagi ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ini orang beriman juga. Nah, artinya ada mukmin yang dia punya kulitnya sampai merinding ketika dengar, atau innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tapi ada ayat juga yang memberikan gambaran mukmin itu ada yang imannya rendah gitu. Nah, kira-kira tanda-tanda untuk memberikan gambaran yang marhala di atas atau marhala yang di bawah, apakah cuma mengingat Allah atau ada yang lain, Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menggunakan adatul hasri wal qasri, seperti pada awal surah Al-Anfal, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Setelah itu ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka dengan uslub ini Allah menegaskan orang-orang yang beriman yang sejati menurut Allah. Begitu juga dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Aslamna di sini artinya dakhalna fil Islam, baru masuk ke dalam Islam. Kalian belum dikatakan beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum meresap ke dalam hati kalian. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, kapan mulai iman masuk perlahan-lahan? Wa in tuti'allaha wa rasulahu la yaridkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian mulai mentaati Allah dan Rasulnya, seiring dengan ketaatan kalian kepada Allah dan Rasulnya, begitu pula kemajuannya, iman akan tumbuh dengan kuat dalam hati kalian. Allah juga tidak akan meninggalkan kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dengan menimbang, melihat kelemahan manusia. Lalu Allah berikan definisi orang yang beriman pada ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka sedikit pun tidak merasa ragu dan bimbang. Kalau Allah minta dari mereka, mereka tak akan ragu-ragu untuk mempersembahkan yang mereka cintai untuk Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang dengan jiwa, raga mereka dan harta mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Kalau di sana ulaika humul mu'minuna haqqan, kalau di sini ulaika humus shadiqun. Tapi kalau Allah menyeru seperti ya ayyuhalladzina amanu, ini secara umum menyeru kepada orang yang beriman, yang sudah kuat imannya maupun yang pertengahan atau yang baru memulai. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berbicara tapi amal kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi mereka-mereka ini ya yang masih berada di tepi keimanan. Tapi begitu mereka menyesuaikan perbuatan mereka, janji mereka dengan ucapan mereka, maka pada saat itu keimanan mulai meresap ke dalam hati mereka. Kemudian kita perhatikan dalam suratul Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Di sini kita lihat Allah menyeru kepada orang yang beriman.
Aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Di sini merupakan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tahapan yang lebih tinggi. Setelah dia masuk ke dalam Islam, keimanan juga mulai meresap ya dari dalam tepi hati mereka, dengan mereka beramal sesuai dengan keimanan mereka yang dikatakan marhalah tasdiq dari ma'rifah. Awaluddini ma'rifatu wa kamalu ma'rifati tasdiqu bih. Dari ma'rifat menuju tasdiq ya, di mana apa yang kita perbuat sesuai dengan apa yang kita imani keyakini, terjadi peningkatan dalam iman mereka. Wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduhu. Dari ya, kesempurnaan tasdik meningkat menuju tauhid. Wa kamalu tauhidihi al-ikhlasulah. Jadi tahapan demi tahapan. Jadi seorang tidak langsung ya, dia masuk ke dalam inti keimanan, tapi seiring dengan kepatuhan, ketaatan, dan menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah, keimanan tumbuh dengan semarak dalam sanubari mereka. Jadi setiap seruan kepada orang yang beriman dalam hal ini, sebagai contoh juga, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam silim secara kafah. Nah, sebagian orang menerjemahkan silim di sini Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, fil islami kafatan. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi kafah merupakan keterangan dari Islam. Ini enggak tepat sama sekali. Karena kafah ini hal bagi orang yang berakal. Hal bagi orang yang berakal. Padahal maksudnya udkhulu fis-silmi kafah. Maksudnya udkhulu kafatan fis-silmi. Kafah di sini hal dari apa? Dari dhamir al-jamaah al-mukhatabin yang tersembunyi. Udkhulu ya. Maksudnya kafatan, masuklah beramai-ramai bersama-sama ke dalam silim. Ke dalam as-silim, kita tahu as-silmu, as-salam, as-salmu artinya kerukunan dan perdamaian. Untuk meraih keridhaan Allah kita harus bersatu bersama-sama di jalan Allah. Untuk meraih kemenangan juga kita harus bersatu bersama-sama. Jadi kerukunan ini sebetulnya merupakan ciri orang yang beriman. Nah jalannya kita mengislamkan diri kita kepada Allah. Jangan kita dikuasai oleh fanatisme yang membutakan kita. Oleh karena itu kita jumpai kenapa kita umat Islam tertinggal orang-orang di luar Islam maju saat ini. Karena mereka pada saat berdialog bukan melihat apa? Bukan melihat latar belakang golongan mereka. Bukan melihat juga fanatisme mereka kepada kelompok mereka. Tapi secara objektif mereka melihat kebenaran. Walaupun datang dari lawan mereka dalam dialog untuk mencari kebenaran, mereka terima. Tapi kalau kita pada saat dialog dimulai dengan apa? Dengan fanatisme kita yang menutup mata kita. Walaupun melihat kebenaran di hadapan kita, kita menolak. Oleh karena itu para ilmuwan mereka maju karena mereka melihat kebenaran secara objektif. Sedangkan kita orang Islam yang diberikan kitab diutus Rasulnya melihat sesuatu secara subjektif. Siapa yang ngomong tuh? Wah dia golongannya berbeda sama kita. Madhabnya lain sama kita. Rakyat diracuni dengan hal seperti ini. Bukan dibiasakan untuk melihat kebenaran secara jelas. Jadi Ahmadi kalau Allah sebutkan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Orang yang hati mereka gentar kepada Tuhan mereka, begitu dibacakan ayat Allah, langsung kulit mereka merinding. Bulu roma mereka merinding, kemudian diikuti dengan apa? Dengan juga kalbu mereka yang langsung dan kulit tubuh mereka yang merunduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan gambaran dari orang-orang yang siap menerima petunjuk bimbingan Allah yang hatinya lembut karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menyedihkan kita dengar ceramah kemarin di YouTube dari salah satu habib kita nih, ya Allah Rabbana yahdil jami'. Dia bilang, siapa-siapa, saya bersumpah dengan nama Allah, siapa-siapa yang melihat Habib Umar bin Hafid, ya, orang kafir yang melihatnya pasti akan beriman. Ini ungkapan menjadi bahan tertawaan. Kita hormati Habib Umar bin Hafid. Kita hargai dakwah dia, kita hormati dia, kita berbaik sangka padanya. Tapi jangan berlebihan.
Karena banyak orang kafir melihat Rasul nggak beriman. Orang kafir melihat Rasul nggak beriman. Apalagi melihat Habib Umar bin Hafid. Jangan berlebihan. Cintai boleh. Ambil pelajaran yang bermanfaat. Ikuti yang baik. Tapi berlebih-lebihan akhirnya akan mempermalukan kita menjadi bahan tertawaan di tengah-tengah umat. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya, cahayanya ke dalam hati kita, keluarga kita secara penuh insyaallah. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana. وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قوله فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل تقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.